semua, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan membahas bagaimana budaya luar mempengaruhi keseharian kita dan bagaimana Pancasila menjadi kompas agar kita tidak kehilangan jati diri. Mau tahu kelanjutannya? Simak video berikut ya. Di era globalisasi, dunia terasa tanpa batas. Budaya luar masuk secepat kilat melalui jempol kita. Namun, di tengah gempuran tren dunia, di mana posisi nilai lokal kita? Gila ya, mereka ini keren betul lah. Coba lihat, mana ada produk lokal sekeren ini. Iya, minggu depan nih ada festival budaya di kampus. Coba katanya sangat butuh bantuan buat promosi tarian daerah. Tapi katanya Adalah tarian tuh tak kuno dah. Gerakan mereka lambat, membosankan. Anak zaman sekarang gimana aja mau nonton begituan? Mending rakyat Gundam, enjoy. Apa lagi merek Bandai? kau nih kuno kan bukan berarti tidak berharga. Itu kan identitas kita. Kalau itu sendiri yang bilang kuno, ya lama-lama hilang lah. Ini nih sudah tahun 2026 dah, realistis lah bro. Kawan, Woi. apa kabar nih? Baik. Kau mau tahu enggak? Apa tuh? Tadi pagi tuh, aku kan mau ke warung nih, ke pasar, tengok ibu-ibu jualan kan. Ibu jualan nih kan mau pesan barang nih. Terus ada anaknya tuh di belakang. Nah, mau jadi kasir kah atau apa gitu kan. Nah, yang sayangnya nih, anaknya nih tidak mau bantu ibunya, cuma fokus ke kontennya. Bagaimana lah? Aduh, mana ya? Aku pun sama gak tadi. Kalau aku ada ngiraukan teleponan mak, aku pun lagi ngerakit Gundam gak deh. Aduh, masa bersalah pula aku. Lala. Hai, Salah. tak tahu dah. Apa tuh? Tarian yang aku ajak kita tuh ternyata diklaim sama negara lain. Diklaim. Allah mak. Sekarang udah repot baru kita kan telat dah kita nih. Soalnya aku dari drama tersebut kita bisa lihat ada tantangan nyata. Tidak sepenuhnya budaya luar itu buruk, tetapi jika membuat kita lupa dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, itu akan menjadi masalah. Kita bangga dengan budaya bangsa luar daripada budaya bangsa sendiri. Betul sekali teman-teman, karena adanya pergeseran etika dari budaya luar yang terlalu liberal karena bertentangan dengan nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sopan santun terhadap orang tua telah luntur karena sering dianggap tidak keren atau polos. Nah, teman-teman, untuk solusinya itu kita tuh tidak bisa menutup diri dari dunia luar. Itu sangat mustahil sekali bagi kita dan sangat tidak mungkin. Nah, solusinya itu adalah kita wajib menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Di sini itu kita bisa memberikan filter terhadap dunia luar. Jadi kita itu hanya mengambil bagian baiknya saja dan kita akan membuang bagian buruknya. Atau mungkin bisa saya sebut sebagai dengan filterasi budaya. Selain itu, sila ke-1 juga mengingatkan kita kepada nilai religiusitas yang kuat di Indonesia, yang seringkali menjadi benteng saat budaya luar membawa pengaruh gaya hidup bebas yang tidak sehat. Seperti yang teman ketahui bahwa teknologi itu merupakan megaphone budaya yang tentu tidak boleh biarkan teknologi tersebut mengikis identitas budaya kita. Nah, oleh sebab itu kita harus beradaptasi terhadap teknologi yang ada. Nah, bagaimana sih Bang caranya tuh bagi teknologinya itu bisa kita gunakan? Nah, kita jadikan teknologi ini sebagai platform digital untuk panggung dunia agar kekayaan budaya kita itu tetap terlestari dan kita promosikan kebudayaan kita itu. Nah, dengan kreativitas kita yang menganggap bahwa tradisi itu kuno, kita bisa membuatnya menjadi modern yang inspiratif. Memastikan bahwa tradisi kita ini cukup terkenal walaupun adanya deras alur dari globalisasi. Solusi filter adaptif, ambil yang baik, buang yang buruk.
Dalam menghadapi keterbukaan informasi, kita perlu memiliki kecerdasan emosional dan intelektual untuk menyaring pengaruh luar. Terapkan prinsip akulturasi yang selektif, serap kemajuan teknologi, dan etos kerja profesional dari dunia internasional. Namun, buang jauh-jauh gaya hidup individualis atau radikalisme yang bertentangan dengan nilai luhur kita. Kita harus menjadi pengadopsi yang cerdas, bukan peniru yang buta. Harapan terbesarnya adalah agar Pancasila tidak lagi menjadi sekedar teks di buku hafalan atau jargon Pancasila yang formal. Pancasila harus berimigrasi menjadi perisai, harus dan kompas dalam bertindak. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan historis informasi, nilai-nilai Pancasila lah yang akan menjaga integritas kita, menjadikan kita bangsa yang maju secara teknologi namun tetap membumi secara nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Anda. Di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya, yaitu silakan Yudo Marco Sipio. Di sini saya akan meminta tanggapan beliau mengenai budaya luar terhadap nilai lokal. Silakan. Baik, terima kasih semuanya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi apa pertanyaannya? Pengaruh budaya luar terhadap nilai lokal. Pengaruh budaya luar terhadap budaya lokal. Nah, baik. Jadi menurut saya tentunya dengan masuknya budaya luar ke dalam budaya lokal itu ada dampak positif dan negatifnya. Kita mulai dari dampak positifnya dulu. Jadi menurut saya dampak positif dari budaya luar negeri yang masuk ke budaya lokal itu cukup banyak ya. Mungkin bisa kita lihat dari akulturasi budaya, di mana budaya-budaya kita, misalnya contohnya musik, itu sangat berkembang pesat di tahun-tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Karena kan adanya budaya-budaya luar yang masuk, sehingga kita mendapatkan pandangan baru serta pengetahuan baru mengenai musik-musik apa saja sih yang mulai muncul di tahun ini gitu. Mungkin tingkat modernisasi sekarang itu dapat membantu juga lah. Nah, lalu dampak positif yang kedua dapat kita lihat pada dunia kerja misalnya. Nah, di dunia kerja ini kan umumnya masyarakat kita masih menggunakan tenaga manual. Maksudnya budaya luar negeri tentunya membantu kita dengan meningkatkan efisiensi, di mana sudah ada mesin yang dapat membantu cara kerja, mulai dari cara kerja serta produksi yang meningkat dengan adanya mesin tersebut. Nah, masuk ke bagian negatifnya mungkin ini cukup banyak juga ya dibandingkan positifnya. Mungkin yang paling dapat kita terlihat itu culture shock, di mana masyarakat kita masih kurang dapat memfilter apa yang masuk pada budaya-budaya kita. Mungkin yang paling terlihat itu clubbing, menurut saya clubbing ya. Karena walaupun di desa-desa kecil itu masih ada yang sebutan dengan dugem dan sebagainya, mungkin pada era-era sekarang dan tahun-tahun ini itu clubbing itu mulai meningkat gitu. Dengan adanya tingkat clubbing itu tentunya kan tingkah laku serta pergaulan bebas itu meningkat. Nah, habis itu dengan adanya clubbing itu mungkin dampak-dampak buruknya juga dapat ikut juga ke remaja-remaja sekarang. Mungkin menurut saya itu saja sih untuk dampak positif dan negatifnya. Oke, untuk Yudo Marco Sipio, terima kasih atas tanggapannya mengenai budaya yang kami nilai. Saya Rizal Anda akan menutup hasil wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Anda. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dari teman saya, yaitu Muhammad Afif. Boleh Muhammad Afif? Nah, di sini saya akan memintai tanggapannya tentang pengaruh budaya luar terhadap nilai lokal. Baik, Muhammad Afif, boleh. Pendapat saya tentang ini ya, pengaruh luar terhadap pengaruh budaya lokal kan. Ya. Baik, jika begitu kita ambil contoh deh. Contohnya itu seperti lagu dangdut. Kan lagu dangdut ini kan sangat minim disukai oleh generasi muda. Tapi juga lihat lagu kayak K-pop dan budaya-budaya barat sana. Itu kan sangat banyak minat itu di generasi muda. Lalu sebagai ini juga tari Jepin di Pontianak. Tari Jepin yang budaya asli Pontianak. Itu kan kapan terakhir kali kalian bisa melihat tari Jepin secara langsung gitu di Pontianak? Lalu kapan juga kalian terakhir kali lihat tarian kayak K-pop gitu di Pontianak? Kan itu kan perbedaan sangat jauh tuh. Jadi menurut saya sih tari luar itu budaya luar itu sangat bagus, tapi kita harus pandai memfilternya gitu. Dan juga solusi dari saya sih adakan kurikulum baru untuk budaya lokal.
agar para generasi muda ini memiliki minat terhadap budaya lokal lebih bagus gitu. Lalu adanya dukungan pemerintah juga terhadap budaya lokal. Nah, sekian dari pendapat saya. Oke, untuk pendapat Apif, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian video dari Kelompok 4. Semoga kita bangga menjadi anak Indonesia di tengah dunia yang terus berkembang. Salam Pancasila.